Pernah nggak sih kamu merasa kalau menjadi orang tua di zaman sekarang itu rasanya seperti sedang lari maraton tanpa garis finish? Apalagi kalau kita bicara soal tumbuh kembang anak. Rasanya baru kemarin kita bahas soal nutrisi, sekarang timeline media sosial penuh dengan video bayi ajaib yang sudah bisa push up di usia 3 bulan. Itu bikin panik nggak sih? Hahaha, analogi maraton itu tepat sekali. Dan ya, fenomena kompetisi sunyi antar orang tua itu nyata. Kita sering terjebak melihat anak sebagai daftar periksa atau checklist. Sudah bisa miring? Cek. Sudah bisa merangkak? Cek. Padahal, kalau kita bicara soal stimulasi motorik, ini bukan sekadar soal otot yang kuat loh. Ini soal otak. Nah, itu dia. Kadang kita lupa kalau gerakan tubuh itu cerminan dari apa yang terjadi di dalam kepala mereka. Tapi jujur saja, banyak dari kita yang bingung. Stimulasi itu harusnya seperti apa? Apakah harus ikut kelas gym bayi yang mahal itu? Atau cukup dibiarkan main di lantai? Apalagi tiap usia kan beda kebutuhannya. Betul sekali. Sebenarnya kuncinya adalah kembali ke dasar, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Mari kita bedah ini berdasarkan usia, supaya para pendengar kita punya peta jalan yang jelas, dan nggak cuma ikut-ikutan tren. Kita mulai dari fase yang paling awal, 0 sampai 6 bulan. Fase di mana bayi kelihatannya cuma tidur dan menangis. Fase kentang, kalau kata orang-orang. Cuma bisa rebahan. Tapi apa yang bisa distimulasi dari bayi yang lehernya saja? Belum tegak? Jangan salah, justru di fase kentang ini, pondasi gedung pencakar langit sedang dibangun. Fokus utamanya di sini cuma satu, melawan gravitasi. Bayi itu selama 9 bulan meringkuk di rahim. Begitu lahir, dia harus berhadapan dengan gravitasi bumi. Makanya, tummy time atau menengkurapkan bayi itu krusial. Bukan cuma biar lehernya kuat, tapi ini awal dari pembentukan postur tubuh seumur hidupnya. Tummy time. Ini sering jadi drama karena banyak bayi yang nangis kejer kalau ditengkurapkan. Orang tua jadi nggak tega. Betul, karena itu berat buat mereka. Bayangkan, kamu disuruh planking padahal otot perutmu belum ada. Tapi disitulah seninya. Kita nggak perlu memaksa durasi lama. Cukup 1 atau 2 menit tapi sering. Saat bayi mengangkat kepalanya untuk melihat mainan atau wajah ibunya, dia sedang melatih otot leher dan punggung. Dan tahukah kamu, kekuatan leher ini nanti berhubungan erat dengan kemampuan membaca dan menulis di sekolah. Tunggu sebentar, apa hubungannya leher kuat sama membaca? Itu lompatannya jauh banget. Ini menariknya. Untuk membaca, mata kita perlu stabil bergerak dari kiri ke kanan tanpa kepala kita ikut goyang-goyang, kan? Kestabilan visual itu didapat dari kontrol leher yang baik. Jadi, stimulasi motorik kasar di usia 0,6 bulan itu sebenarnya adalah investasi untuk kemampuan akademis mereka bertahun-tahun kemudian. Wow, aku nggak pernah kepikiran sampai ke sana. Jadi kalau anak malas tummy time, kita sebenarnya sedang mempertaruhkan kemampuan fokusnya nanti ya. Oke, lanjut ke fase berikutnya. Usia 6 sampai 12 bulan. Ini biasanya fase mulai duduk dan merangkak. Apa yang krusial di sini? Di fase ini, kata kuncinya adalah eksplorasi dan koordinasi. Salah satu tonggak terpenting dan sering dilewatkan karena orang tua ingin anaknya cepat jalan adalah merangkak. Merangkak itu adalah aktivitas cross lateral. Tangan kanan maju, kaki kiri maju. Gerakan menyilang ini memaksa otak kiri dan otak kanan berkomunikasi secara intensif. Jadi mitos kalau anak langsung jalan tanpa merangkak itu hebat, sebenarnya salah ya. Bukan salah total, tapi ada tahapan yang hilang. Anak yang langsung jalan mungkin motoriknya oke, tapi koneksi saraf yang menghubungkan dua belahan otaknya mungkin tidak sepadat anak yang merangkak lama. Jadi, stimulasi terbaik di usia ini adalah letakkan mainan sedikit di luar jangkauan mereka. Biarkan mereka frustrasi sedikit. Frustrasi itu bensin untuk bergerak. Jangan terlalu cepat membantu mengambilkan mainan. Itu poin yang menohok. Kita seringkali terlalu baik sebagai orang tua. Kita memotong proses perjuangan mereka. Lalu bagaimana dengan motorik halus di usia ini? Kan mereka mulai suka memungut benda-benda kecil. Tepat. Ini namanya pincher grasp atau menjepit dengan jempol dan telunjuk. Stimulasinya sederhana dan murah. Berikan finger food atau makanan seukuran jari. Biarkan mereka berantakan saat makan.
Biarkan mereka meremas tekstur pisang, bubur, atau bahkan mainan bertekstur kasar. Tangan adalah mata kedua bagi anak di usia ini. Semakin banyak tekstur yang disentuh, semakin kaya database di otak mereka. Oke, masuk ke usia yang lebih menantang. Balita 1 sampai 3 tahun. Fase di mana mereka nggak bisa diam, lari sana-sini, dan rumah jadi seperti kapal pecah. Selamat datang di zona perang. Hahaha. Di usia 1-3 tahun, anak sedang mengembangkan keseimbangan dan propriosepsi, yaitu kesadaran akan posisi tubuh mereka di dalam ruang. Stimulasi terbaik di sini bukan mainan mahal, tapi lingkungan yang mengizinkan mereka memanjat, melompat, dan ya, jatuh. Jatuh, waduh, orang tua pasti deg-degan kalau dengar kata itu. Kita kan nalurinya ingin melindungi. Melindungi itu wajib, tapi overprotective itu menghambat. Anak perlu belajar jatuh supaya tahu cara bangun. Mereka perlu tahu batas tubuh mereka. Kalau lari sekencang ini, aku nabrak enggak? Kalau lompat dari kursi ini, sakit enggak kakiku? Stimulasi motoriknya bisa berupa membuat rintangan sederhana di rumah. Pakai bantal guling buat diloncati, atau bikin garis lurus di lantai pakai lakban dan minta mereka jalan meniti di atasnya. Jadi seperti sirkus mini di rumah ya. Tapi di usia ini juga kan mereka mulai pegang alat tulis. Banyak orang tua yang maksa anaknya belajar nulis huruf di usia 2 atau 3 tahun. Itu tepat nggak sih? Itu bisa jadi bumerang. Sebelum anak bisa memegang pensil dengan benar, motorik halus, bahu dan lengannya, motorik kasar, harus kuat dulu. Kalau kita paksa anak nulis rapi di usia 2 tahun, mereka akan tegang. Stimulasi yang benar adalah biarkan mereka mencoret-coret bebas. Scribbling, pakai krayon besar, kuas cat air, atau bahkan jari di atas pasir. Tujuannya melenturkan pergelangan tangan, bukan membentuk huruf A yang sempurna. Menarik, jadi urutannya harus benar dari bahu ke lengan baru ke jari-jari. Jangan langsung loncat ke jari. Betul. Hukum perkembangannya itu proksimodistal, dari pusat tubuh ke arah luar. Kuatkan dulu pusatnya, otot inti core, baru ujung-ujungnya akan terampil. Sekarang kita geser ke anak usia prasekolah 3 sampai 5 tahun atau lebih. Mereka sudah lebih mandiri, bicaranya sudah lancar. Tantangan motoriknya apa lagi? Bukannya mereka sudah bisa semuanya. Justru di sini kompleksitasnya naik level. Ini adalah fase perencanaan gerak atau motor planning. Bukan cuma bisa lari, tapi bisa lari sambil menghindari bola lalu berbelok ke kanan. Ini butuh kerja otak yang luar biasa cepat. Stimulasi terbaik di sini adalah permainan yang punya aturan sederhana atau permainan kelompok. Contohnya seperti petak umpet atau main bola. Iya, atau permainan tradisional seperti engklek. Itu luar biasa loh. Kamu harus jaga keseimbangan satu kaki sambil melempar batu ke kotak yang tepat, koordinasi mata tangan, dan mikir strategi. Itu paket lengkap. Sayangnya, anak sekarang lebih banyak duduk diam menatap layar. Nah, itu musuh utamanya. Screen time. Dampaknya ke motorik separah apa sih? Kadang kita mikir, cuma nonton kartun sejam. Nggak ngaruh lah. Masalahnya bukan pada kartunnya, tapi pada kesempatan yang hilang. 1 jam di depan layar adalah 1 jam punggung membungkuk. Mata terpaku pada jarak dekat, dan otot inti yang tidak aktif. Kalau ini terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, kita menciptakan generasi yang kikuk. Mereka pintar secara kognitif, mungkin hafal nama-nama dinosaurus, tapi sering tersandung kaki sendiri, atau cepat lelah saat duduk tegak di kelas. Generasi kikuk. Istilah yang agak menakutkan ya. Berarti menstimulasi motorik anak itu sebenarnya kita sedang menyiapkan mereka untuk punya ketahanan fisik dan mental di masa depan. Sangat. Ada aspek psikologis yang dalam di sini. Anak yang motoriknya matang, dia percaya diri. Dia tahu dia bisa mengontrol tubuhnya. Aku bisa memanjat pohon itu. Artinya, aku bisa menaklukkan tantangan. Rasa efikasi diri atau self-efficacy ini lahir dari keberhasilan-keberhasilan kecil saat mereka menggerakkan tubuh. Kalau motoriknya lemah, dia cenderung jadi penonton, bukan pemain. Dia jadi ragu-ragu.
Jadi, kalau boleh saya rangkum sedikit, stimulasi motorik itu bukan tentang melatih atlet olimpiade sejak dini, tapi tentang memberikan kemerdekaan pada anak untuk menguasai tubuhnya sendiri. 100%. Dan ingat, setiap anak punya temponya sendiri. Ada yang cepat jalan tapi lambat bicara. Ada yang sebaliknya. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita sebagai orang tua membatasi ruang gerak mereka karena takut rumah berantakan atau takut mereka lecet sedikit. Bekas luka kecil di lutut itu tanda medali keberanian mereka belajar tentang dunia. Saya jadi teringat masa kecil kita dulu. Kita manjat pohon, main layangan, pulang-pulang kotor semua. Orang tua kita marah sih, tapi besoknya kita main lagi. Rasanya anak sekarang pun kehilangan kemewahan itu ya. Betul. Ruang gerak menyempit, baik secara fisik maupun sosial. Makanya, tugas kita sekarang lebih berat. Kita harus secara sadar menciptakan kesempatan itu. Ajak mereka ke taman, biarkan mereka main hujan sesekali, ajak mereka melipat baju sendiri. Itu juga motorik halus loh. Jangan layani mereka seperti raja, tapi latih mereka seperti calon kesatria. Latih seperti calon kesatria. Saya suka itu. Melipat baju, mengikat tali sepatu, menuang air ke gelas tanpa tumpah. Itu semua stimulasi yang ada di depan mata, gratis dan sangat bermanfaat. Dan yang paling penting, lakukan dengan gembira. Anak itu radar emosi yang canggih. Kalau kita menstimulasi mereka dengan wajah stres dan penuh target, mereka akan mogok. Tapi kalau kita jadikan itu permainan, kejar-kejaran, atau lomba siapa yang paling cepat pakai kaos kaki, mereka akan antusias. Koneksi emosional saat bermain itulah yang bikin sinaps di otak mereka tersambung makin kuat. Luar biasa. Jadi, untuk para pendengar yang mungkin tadi merasa cemas atau merasa terlambat menstimulasi anaknya, apa pesan penutup yang bisa menenangkan hati mereka? Tidak ada kata terlambat untuk bergerak. Otak manusia itu plastis, bisa berubah dan berkembang kapan saja. Mulailah hari ini. Matikan 1 jam gadget, ganti dengan 1 jam bergulat di kasur, main bola di halaman, atau sekadar jalan kaki sore bersama. Lihat mata anakmu berbinar saat dia berhasil melakukan gerakan baru. Itu hadiah terbaik. Ingat, kita tidak sedang membentuk robot, kita sedang membesarkan manusia yang utuh, tubuh, otak, dan jiwanya. Pesan yang sangat kuat, membesarkan manusia yang utuh. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya saya jadi ingin pulang dan langsung ajak anak saya main engklek di teras. Sama-sama. Ayo kita buat anak-anak kita bergerak lagi. Bagi Anda yang mendengarkan, semoga obrolan ini bisa menjadi pemantik semangat baru dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Jangan lupa nikmati setiap prosesnya, karena mereka tak akan kecil selamanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.